karena ya baru putus juga jadi. Sedih sekali. Yang sampai habis barang ini langsung ada yang dekat-dekat lagi. Shalom Sobat Hope IT. Kembali lagi dengan konten Hopecast, konten yang tentunya kekinian dan mengasihkan. Oke, kali ini mungkin teman-teman belum ada yang tahu saya. Perkenalkan dulu, nama saya Howard Kandenava. Bisa dipanggil Howard, bisa dipanggil Howard. Oke, kali ini saya tidak sendiri tentunya dalam konten Hopecast ini. Saya ditemani oleh teman saya. Kita langsung saja dalam konten Who am I? Oke, so sekarang di depan saya sudah ada. Halo. Oke, sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu kakak. Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Roni Abraham Marani. Oke, Roni Abraham Marani. Iya. Nama-nama bapak segala bangsa. Oke, panggilannya apa ini kakak? Ya, kalau untuk panggilan sendiri biasa teman-teman saya panggil itu Roni. Oke, kakak Roni. Kakak Roni ini asal dari rayon Rayon Ampera. Rayon Ampera. Kalau boleh tahu rayon Ampera itu di posisi di bagian mana saja? Kalau Howard lihat itu dari turun-turun Kalam Gurus tuh ke bawah gitu. Oke. Berarti kakak Roni ini anak PAM ya, Persekutuan Anak Muda yang tergabung dalam rayon Ampera. Oke. Anak PAM ini sekarang ada di dalam posisi beranjak dewasa ya. Berarti sudah mulai berpikir tentang pekerjaan atau apalah itu. Sekarang kakak Roni ini punya kesibukan apa? Kesibukan mahasiswa. Oh, mahasiswa. Mahasiswa di mana ini? Di Universitas Yapis Papua. Universitas Yapis Papua. Oke, dekat-dekat Tukima sana ya. Benar. Tadi kita sudah tahu tentang kakak punya status, pekerjaan dan sebagainya, tapi itu bukan inti dari yang kita bahas kali ini. Kali ini kita akan mengenal tentang multimedia juga toh. Oke, kalau boleh tahu kakak punya keahlian di dalam tim multimedia ini apa? Kalau saya sendiri, aku keahlian dalam multimedia itu di bagian videographer. Oke, videographer itu berarti dia yang pegang-pegang kamera, terus rekam-rekam video, Iya. Oke, selain rekam-rekam video, kakak Roni juga suka apa? Kalau dalam sembayang itu kan biasanya ada operator-operator toh. Iya. Selain dalam mengoperasikan kamera, kakak Roni juga biasa pegang apa? Biasa saya juga senang untuk pegang isi worship, isi worship. Isi worship. Ya. Oke. Ini kita ketemu satu kata yang agak asing mungkin untuk teman-teman yang belum tahu tentang pelayanan multimedia. Oke. Boleh cerita sedikit operator isi worship itu dia bikin apa saja? Iya, kalau operator isi worship itu dia biasa kalau di pos-pos pelayanan itu operator isi worship yang sangat bekerja di situ karena bisa menjadi alat untuk menolong jemaat di situ juga supaya bisa melihat teks-teks lagu, terus ayat-ayat Alkitab yang biasa dimunculkan juga di situ. Oke, berarti ini kalau kita dulu di gereja tradisional dulu, gereja tradisi itu kita kenal sebagai liturgi ya, yang catat atau cetak di kertas seperti begitu kakak. Oke, kakak Roni angguk-angguk saja. Iya. Jadi teman-teman dalam memandu peribadatan juga itu kita perlu sekali yang tadi kakak Roni bilang isi worship seperti begitu. Jadi dia memandu jalannya peribadatan, lagu dan sebagainya. Oke, berarti itu peran penting sekali. Tapi sebelum itu kita tadi sudah tahu kalau kakak ini suka pegang isi worship atau yang kita kenal sebagai liturgi. Oke. Tapi sebelum itu pasti ada perjalanan panjang sampai kakak Roni bisa bergabung dengan teman-teman di tim multimedia. Kalau boleh tahu pertama kali kakak Roni bergabung dengan tim multimedia Hope IT ini kapan Pertama kali saya gabung itu tahun 2022, itu awal tahun. Itu diajak dengan saudara saya
Restu. Terus memang pertama itu saya rasa bahwa ini nih multimedia nih apa gitu menurut saya jadi saya tidak tahu multimedia itu apa gitu. Terus terus saya diajak sama Restu untuk datang ke gereja karena hari itu ada rapat juga. Disuruh datang ke gereja. Restu bilang bahwa kita ke gereja tuh kalau kamu ikut multimedia datang ke gereja. Terus saya tanya dia multimedia ini apa gitu. Jadi sudah saya datang ke gereja untuk ikut rapat itu. Setelah saya ikut rapat dan saya mulai tahu bahwa multimedia itu ini gitu, dijelaskan dengan kakak-kakak dorang. Oke, berarti ini dari tahun 2022, sekarang ini sudah tahun 2023. Itu berarti sudah berjalan 1 tahun. Pasti tidak seperti yang awalnya Kakak Roni ini belum tahu apa itu multimedia, sudah ada banyak perkembangan dan sebagainya. Tentu Tuhan Yesus tuntun ya dalam setiap yang Kakak Roni lakukan dalam pelayanan ini. Kalau begitu boleh tahu Kakak Roni punya motivasi setelah 1 tahun melayani ini, apa yang Kakak Roni lihat dalam pelayanan ini? Kalau kita bilang untuk melayani Tuhan pasti semua punya pilihan ya, semua punya pilihan untuk melayani Tuhan. Tapi dari saya sendiri memang saya dari hati juga, saya dari hati untuk melayani Tuhan karena ya gimana ya, kayak banyak hal yang kalau memang lihat dulu saya jauh dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, jadi bagaimana saya rasa terpanggil kembali untuk melayani Tuhan gitu. Oke, jadi kamu sudah ya motivasinya itu. Jadi tidak semua anak muda itu menemukan wadah pelayanan yang sama atau memiliki motivasi yang sama. Tapi Kakak Roni sudah sampaikan tadi bahwa Kakak Roni ini senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman multimedia meskipun yang awalnya dia tidak mengenal multimedia itu apa. Iya, setelah perjalanan yang begitu panjang, motivasi pelayanan yang akhirnya dimiliki oleh teman Roni, kawan saya ini, pasti ada pengalaman yang berkesan yang akhirnya menciptakan ada motivasi-motivasi itu. Kakak Roni ada punya pengalaman berkesan apa dalam teman-teman di multimedia? Iya, pengalaman berkesan itu pasti banyak sekali ya, pasti banyak sekali dalam tim ini. Susah, senang, sedih, itu pasti banyak sekali untuk pengalaman berkesan itu. Tapi kalau pengalaman berkesan itu memang waktu itu pas kita pelayanan besar itu saya sering dimarah-marah juga. Itu menurut saya jadikan motivasi buat saya juga bahwa dalam pelayanan saya tidak boleh bercanda gitu. Dalam pelayanan tidak boleh bercanda, harus serius karena ini kita melayani Tuhan. Kita melayani untuk orang banyak, untuk jemaat juga. Jadi kadang kalau untuk persiapan main-main biasa dimarah juga, itu juga menjadi motivasi untuk saya juga. Oke, sudah ada yang membuat jadi akhirnya pengalaman itu sebagai motivasi ya. Oke, Kakak Roni, tadi Kakak Roni bilang sering dimarah dan sebagainya. Itu kenapa sampai bisa dimarah? Padahal kadang kalau kita lihat ini multimedia tuh biasa-biasa saja. Maksudnya orang pasti bilang cuma kasih tampil barang-barang itu saya di depan gitu. Nah itu kenapa sampai bisa dapat marah? Apakah itu terlalu penting sekali kah atau bagaimana ya? Iya, jadi itu menurut saya itu penting sekali kakak. Karena teman-teman tidak tahu begitu, teman-teman tidak tahu posisi kami di multimedia itu bagaimana. Pasti yang teman-teman cuma lihat tuh kayak multimedia ini cuma kasih muncul itu, kasih muncul ini kata-kata begitu. Tapi kita di belakang ini kita susah juga, agak repot karena ya kadang kalau untuk bilang persiapan agak lambat atau persiapan cepat, biar kita sudah persiapan cepat, persiapan baik, tapi kalau macam kita tidak sungguh-sungguh dalam pelayanan tetap ada kendala gitu. Jadi memang kadang kalau sedikit kendala pasti dimarah oleh direct. Oke. Jadi teman-teman tadi Kak Roni ada sempat bilang tentang direct. Direct itu orang yang memimpin dalam jalannya pelayanan, terutama dalam multimedia. Seperti itu, intinya dia seperti pemimpin. Teman-teman, dari apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Roni ini bahwa peran dalam multimedia itu sangat membantu dalam jalannya peribadatan. Seperti itu. Jadi kita yang ada dalam multimedia tentunya tidak boleh main-main ya Kakak Roni. Ya benar. Kalau main-main nanti bisa apa saja. Itu dapat marah, dapat bentak dari direct gitu. Terus jemaat dapat apa? Nah, jemaat biasa juga jemaat marah-marah kita juga sih, biasa jemaat bicara juga kayak kenapa lambat tadi, kenapa begini, kenapa tadi kasih muncul ini lambat, lagu juga kadang salah, kadang kalau macam tidak fokus toh. Karena biasa kan kayak nyanyian Roni sama gedung jemaat itu dia punya ayat sama, dia punya pasal sama, cuman kita tidak
fokus bahwa kayak tidak fokus untuk nyanyian rohani sama gedung jemaat gitu. Iya, jadi seperti begitu. Itu yang menjadi salah satu ciri khas bagi multimedia yang ada dalam gereja-gereja tradisi atau gereja-gereja yang menggunakan liturgi. Iya, jadi kalau kita salah sedikit, itu yang seperti yang tadi Kak Roni bilang, kalau salah pasti ada konsekuensinya, jemaat pasti akan marah karena peribadatan akhirnya tidak berjalan dengan hikmat. Ya. Itu yang penting dalam pelayanan, teman-teman. Oke. Dari tadi kita sudah bahas tentang Kakak Roni ini memiliki motivasi, memiliki pengalaman yang berkesan. Oke, kita akan beranjak ke pesan dari pelayanan yang selama ini Kakak Roni dapat. Kakak Roni mau sampaikan apa ke teman-teman? Iya, teman-teman, mungkin pesan dari saya juga untuk pelayanan ini itu luar biasa bagi saya juga. Apa yang saya rasakan selama ini itu jadikan motivasi buat saya juga. Saya rasa bangga sekali saya bisa dalam tim ini, karena di luar sana banyak teman-teman atau teman-teman pemuda saya yang ingin masuk dalam tim ini. Cuman ya kita dibatasi juga dengan kota atau yang mau dimasuk aja gitu. Oke. Tadi Kakak Roni sudah bilang pesan ya. Tapi apakah ada pesan tertentu yang mau disampaikan untuk teman-teman di dalam tim sendiri? Teman-teman dalam tim sendiri, baik teman-teman yang cukup dekat atau kakak-kakak yang dihormati. Ada yang mau Kakak Roni pesan? Kalau untuk itu pesan dari saya mungkin teman-teman harus lebih solid lagi, lebih menghargai orang yang lebih tua dari kita. Pastinya kayak kita kerja sama-sama untuk Tuhan, tapi kita tahu batasan gitu. Kita kerja sama-sama untuk Tuhan, tapi kita tahu batasan. Gimana cara kita menghargai orang yang lebih tua dari kita? Oke, menghargai orang yang lebih tua dari kita. Oke, sebagai penutup, kita tadi sudah bahas nasihat untuk teman-teman dalam tim, ya. Nasihat teman-teman dalam tim. Ada satu pesan khusus lagi ke tidak untuk teman-teman yang nonton saat ini? Coba lihat ke teman-teman sana. Pesan dari saya, teman-teman jangan malu untuk melayani Tuhan. Gitu, mau pelayanan apapun itu jangan pernah malu untuk melayani Tuhan. Contohnya seperti mau jadi guru pengasuh atau misalnya kayak teman-teman pemuda biasa kalau ibadah gabungan gitu, mau menyanyi di depan juga, itu juga termasuk dalam pelayanan. Jadi pesan dari saya, teman-teman jangan pernah malu untuk melayani Tuhan, karena Tuhan yang pegang kita punya nafas hidup ini. Tuhan yang pegang kita punya nafas hidup ini. Teman-teman, kita sudah belajar bahwa pelayanan itu adalah bagian dari kita punya kehidupan, ya. Dalam kita punya sepanjang kehidupan ini melayani, ya. Teman-teman, tadi kita sudah bahas bahwa apa saja yang dikerjakan itu penting dalam suatu peribadatan, termasuk multimedia. Tadi Kakak Roni bilang kalau Kakak Roni tidak fokus dalam melakukan pelayanan, Kakak Roni akan marah, akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Itu berarti apa yang dikerjakan itu sangat penting. Pelayanan apapun yang dilakukan teman-teman itu sangat penting dan berdampak bagi orang lain. Mari kita mengenal kita punya diri sendiri dan melakukan pelayanan yang apa yang kita bisa, dan kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita. Oke teman-teman, demikian perkenalan singkat dari teman kita Roni dan kami semua yang ada di kru Hope Haiti hari ini dalam Hopecast mengucapkan Tuhan Yesus memberkati dan see you next time.